Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Atila Eko Putra, mahasiswa Fakultas Brawijaya dari Ilmu Hukum, dengan NIM 1950 10 10 711 059. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait perlindungan data pribadi. Kita tahu bahwa banyak keluhan data pribadi yang digunakan tanpa persetujuan pemilik data untuk kepentingan komersil. Misalnya asuransi, kartu kredit, pola penyedotan pulsa, menerima konten yang tidak diharapkan, SMS atau chat yang tidak diinginkan, dan masih banyak eh, lagi lainnya. Kemudian dari sejarah eh, perlindungan data pribadi sendiri secara historis, di Uni Eropa telah ada sejak tahun 1960-an. Bahkan di Jerman pada tahun 1970 telah ada UU Perlindungan Data Pribadi. Secara khusus dan perkembangan Uni Eropa, secara keseluruhan tahun 1995 telah muncul dengan Directive Act dan pada negara-negara APEC dalam Privacy Framework tahun 2004 telah disepakati perlunya pengaturan perlindungan data pribadi. Kemudian data pribadi itu sendiri adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Kemudian di kawasan ASEAN, negara Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei itu sudah memiliki ketentuan pada UU Perlindungan Data Pribadi. Di sini Brunei masih dalam proses, tapi sudah ada. Kemudian hanya Indonesia, Vietnam, dan Myanmar yang belum memiliki UU tentang perlindungan data pribadi. Kemudian disebutkan pada PP nomor 82 tahun 2012, aturan tentang perlindungan dari penggunaan data tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, perlindungan dari akses informasi, dan perlindungan interferensi ilegal. Kemudian secara umum, data pribadi yang harus dilindungi adalah data diri, data pendidikan, data kesehatan, dan data demografi. Kemudian untuk undang-undang yang mengatur, beberapa undang-undang di Indonesia itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang uh, dibilang belum ada yang mengatur, cuman ada yang terkait dengan data pribadi. Yang pertama adalah UU nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan, kemudian yang kedua UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang ketiga UU nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, yang keempat yaitu UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. eh, Oke, itu kependudukan. Nomor 5, UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nomor 6 yaitu PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian nomor 7, UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Dan yang terakhir yaitu UU PDP. Kemudian pada pasal 26 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian di ayat 2 itu dijelaskan, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kemudian pasal 26 UU ITE juga bisa dikaitkan dengan status yang dipublikasikan di Facebook, Instagram Stories, atau status media sosial lainnya seperti WA dan lain-lain jika konten yang dipublikasi mengandung data pribadi seseorang, seperti misalnya nomor telepon, KTP, nama ibu kandung, dan lain sebagainya.
Apabila seseorang merasa dirugikan karena data pribadinya disinggung dalam publikasi screenshot yang disebar oleh lawan bicaranya, ia bisa memperkarakan hal tersebut. Jadi si penyebar ke pengadilan melalui hukum perdata. Si penggugat bisa meminta ganti rugi lewat jalur pengadilan perdata asalkan punya bukti yang cukup kuat. Jadi apa sih yang termasuk eh, dalam data pribadi itu? UU PDP mengklasifikasikan data ke dalam dua jenis, yaitu data umum dan data spesifik. Contoh data umum adalah nama, eh, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Sementara data spesifik meliputi data kesehatan, keuangan, biometrik, dan data spesifik lainnya. Siapa saja sih pihak yang terlibat dari data pribadi ini? Jadi UU PDP ini mengatur tiga pihak yang terkait data pribadi, yaitu pemilik data, kita sebagai pemilik data itu sendiri, kemudian pengendali data, serta prosesor data, yaitu pihak yang memproses data yang terkumpul. Pengendali dan prosesor data bisa jadi institusi yang sama, bisa juga berbeda. Jadi UU PDP ini tetap memungkinkan data pribadi yang ada di institusi A ditransfer ke institusi B. Akan tetapi ada regulasi yang mengatur. Contohnya adalah pihak prosesor data tetap menjaga kerahasiaan data dan melakukan pengawasan. Tapi perlu dicatat, pihak pemroses data juga bisa berupa institusi dari luar Indonesia. Akan tetapi, institusi luar negeri tersebut harus berada di negara yang telah memiliki regulasi khusus soal perlindungan data. Kemudian pola pelanggaran data pribadi bisa oleh pemerintah. Misalnya, muncul pada saat EKTP, yaitu elektronik KTP, dan penyadapan perangkat komunikasi tanpa koordinasi. Kemudian bisa oleh swasta atau perusahaan swasta. Contohnya, bocornya 23 juta pelanggan Telkomsel pada tahun 2011, serta data kartu kredit yang dijual belikan. Kemudian terdapat sanksi yang dapat dikenakan sebagaimana diatur pada pasal 45 ayat 3 UU ITE tahun 2016. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan kepada kalian agar terhindar dari pencurian data pribadi. Yang pertama itu jangan sekali-kali klik link yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, perhatikan keamanan situs yang akan kalian akses. Kemudian yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 langkah. Yang keempat yaitu jangan gunakan password tanggal lahir atau password yang lemah. Kemudian yang kelima, pastikan keamanan jaringan kalian gampang digunakan. Yang keenam yaitu bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, cukup sekian video PKM yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.